Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kok nggak semangat ya? Kayaknya anak-anak belum makan ya. Ibu ulangin sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah semangat ya. Oke, sekarang ibu mau nanya, gimana kabar anak-anak solihah dan solihnya ibu-ibu ini? Iya, alhamdulillah ya, sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sekarang kita pelajaran akidah akhlak ya. Ya, sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya, ibu ingin menanyakan materi yang telah lalu. Iya, materi yang lalu tentang apa sih anak-anak? Iya, betul sekali, tentang berbahaya berbohong. Oke, baik. Jadi sekarang coba ibu nanya ke Kak Nanda. Kak Nanda, berbohong itu baik apa? Enggak sih Kak Nanda? Wah, Masya Allah, tabarakallah. Bintang 3 untuk Kak Nanda. Iya, bohong itu adalah perilaku yang tidak baik, tapi jadi jangan dicontoh ya anak-anak. Baik, sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu menghormati orang tua. Sebelumnya ibu mau nanya, orang tua itu apa sih anak-anak? Iya, benar sekali, orang tua itu adalah umi dan abi kita, ya kan? Yang mana yang telah membesarkan kita, merawat kita, melahirkan kita, pembimbing kita, pokoknya seperti itu. Itu adalah umi dan abi kita, seperti itu ya anak. Lalu peran orang tua itu apa ya anak-anak? Peran orang tua itu sebagai guru. Guru yang mempunyai tanggung jawab mendorong, mengawasi, membimbing, mengajarkan anak-anaknya tentang nilai spiritual, moral, dan sosial, serta mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan sehingga anak memahami dan melaksanakannya. Jadi peran orang tua itu sangat penting ya bagi kita, karena selain guru yang ada di sekolah, juga orang tua itu juga sebagai guru yang ada di rumah, yang mana bertanggung jawab, mengawasi, membimbing kita seperti itu, tentang nilai spiritual, agama, moral, dan sosial kemasyarakatan seperti itu, mengajarkan kita tentang hal-hal yang baik dan memberi tahu kita tentang hal-hal yang buruk seperti itu ya anak-anak. Lalu di dalam Al-Quran ada nggak sih dalil tentang menghormati orang tua? Ada anak-anak, yaitu dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 yang mana berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihinlah mereka berduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Jadi di sini disebutkan ya anak-anak, bahwa kita itu memang harus menghormati orang tua, menyayangi orang tua, merawatnya hingga sampai umur lanjut seperti itu ya. Jangan sampai kita berkata "ah", misalnya kita disuruh umi kita atau abi kita, "Dek, belikan umi bawang", seperti itu. Umi nih, seperti itu perbuatan yang nggak boleh ya anak-anak. Jadi jangan sampai kita berbuat atau berkata yang melukai hati kedua orang tua kita. Kalau kita disuruh, kita harus langsung laksanakan seperti itu ya. Ya anak-anak, jangan sampai kita berkata "ah", jangan sampai kita membangkang orang tua kita. Nanti kalau kita membangkang, Allah juga nggak suka. Allah nanti nggak memberikan ridhonya kepada kita. Seperti itu ya anak-anak. Lalu ada nggak sih keutamaan menghormati orang tua? Kenapa sih kita harus menghormati orang tua? Seperti itu ya kan anak-anak. Nah, di sini ada keutamaan menghormati orang tua. Yang pertama, berbakti pada orang tua setara dengan jihad. Ya, jihad. Jadi jihad bukan hanya
berperang di medan perang, tapi juga berbakti pada orang tua termasuk jihad ya anak-anak. Yang kedua, berpahala hijrah. Masya Allah. Yang ketiga, perbuatan yang dicintai Allah. Terus yang keempat, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Sama seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi ridaullahi fi ridau walidaini wa syukhtullahi fi syukhti walidaini. Hadis riwayat Tirmizi yang mana artinya keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jadi kalau kita pengen mendapatkan ridhonya Allah, berarti kita harus mendapatkan apa dulu anak-anak? Iya betul sekali, kita harus mendapatkan ridho orang tua dahulu, seperti itu ya anak-anak. Lalu yang kelima, keutamaan menghormati orang tua adalah dimudahkan semua perkaranya. Kalau kita mau segala urusan kita dipermudah, berarti kita harus apa anak-anak? Iya betul sekali, kita harus menghormati orang tua kita. Seperti itu. Lalu yang keenam, diluaskan dan dilancarkan rezekinya. Jika pengen luas dan lancar rezekinya, maka kita harus mengutamakan orang tua terlebih dahulu. Ya kan, harus menghormati orang tua, berbakti pada orang tua terlebih dahulu. Terus yang ketujuh adalah dipanjangkan umurnya. Masya Allah, dipanjangkan umur kita kalau kita pengen panjang umur, seperti itu ya nak. Jangan lupa untuk berbakti pada orang tua. Terus yang kedelapan adalah taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Lalu yang kesembilan yaitu bentuk tobat kepada Allah. Yang kesepuluh, tiket menuju surga. Siapa sih yang di sini yang gak mau masuk surga? Pasti di sini mau masuk surga semua kan. Makanya kalau kita pengen masuk surga, kita harus berbakti dan menghormati orang tua kita. Masya Allah. Lalu kita sebagai anak, kita harus bagaimana ya? Iya, jadi kita harus punya adab yang bagus kepada orang tua. Nah, adab anak terhadap orang tua itu apa aja ya contohnya? Yang pertama, seperti kayak berkata baik dan sopan kepada orang tua. Terus yang kedua, melaksanakan perintah orang tua dan meninggalkan larangannya selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, tidak membohongi orang tua. Yang keempat, meminta maaf pada orang tua apabila salah dan memaafkan orang tua apabila bersalah pada kita. Jadi saling memaafkan ya anak-anak. Kalau orang tua salah dimaafkan, kalau kita yang salah kita yang meminta maaf. Seperti itu ya anak-anak. Terus yang kelima, membantu orang tua dalam kegiatan sehari-hari seperti menyapu, mengepel, melakukan pekerjaan yang bisa dipekerjakan oleh kita. Seperti itu ya anak-anak. Terus yang keenam, mendoakan orang tua dengan doa yang baik-baik. Semoga orang tua panjang umurnya, sehat selalu, sehat walafiat, seperti itu, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, seperti itu ya anak-anak. Doa yang baik-baik kepada Allah untuk orang tua kita, amin. Terus yang ke-7 yaitu merawat orang tua dengan sepenuh hati di masa tuanya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita harus balas budi kepada orang tua kita dari kecil udah dirawat, waktu masa tuanya mereka kita nggak mau rawat, nggak boleh ya anak-anak. Kita harus merawatnya dengan sepenuh hati, seperti itu ya anak-anak. Paham anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, di sini Ibu ada sebuah kisah yang mana kisahnya ini sangat-sangat bisa dijadikan teladan buat kita semua untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kalian simak ya, jangan ribut, kita tonton bareng-bareng dan kita ambil hikmahnya semua yang baik-baik dari kisah ini. Paham anak-anak? Ya, baik Ibu setel ya.
Dikisahkan di daerah Yaman, seorang pemuda yang sangat miskin dan menderita penyakit sopak hingga kulitnya belang-belang. Pakaiannya kumal dan compang-camping, hingga tak jarang orang mengiranya pemuda yang tidak waras. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais hidup bersama dengan ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Uwais selalu memenuhi keinginan dan perintah ibunya. Sampai suatu hari, ibunya meminta sesuatu yang sangat berat untuk dilaksanakan. Ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ibu ingin sekali menunaikan haji," pinta ibunya. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin. Ia bukan orang yang banyak harta, perlu unta dan perbekalan, sedangkan ia tak memiliki semua itu. Uwais akhirnya memutuskan untuk membeli seekor anak sapi. Sapi tersebut memiliki bobot sekitar 20 kg. Lalu, ia membuat kandang sapi di atas bukit. Orang-orang melihat Uwais dengan tatapan mengejek. "Dasar Uwais gila, aneh sekali dia membuat kandang sapi di atas bukit. Hahaha," kata mereka. Mendengar cemoohan tersebut, Uwais hanya diam, tak melawan atau membalas. Bahkan tidak ada rasa sakit hati sedikit pun. Cemoohan masyarakat semakin menjadi tatkala Uwais setiap hari menggendong sapinya naik turun bukit. Sungguh bukan perjalanan yang mudah. Bahkan ini merupakan perjalanan yang begitu berat ketika ia harus melewati batu-batu terjal dengan terus menggendong sapinya. Tak pernah ada hari yang terlewatkan Uwais menggendong sapinya naik turun bukit. Semakin hari anak sapi itu semakin membesar. Dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais untuk mengangkatnya. Tetapi karena latihannya setiap hari, anak sapi yang membesar itu tidak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Sapi Uwais telah mencapai berat 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang apapun. Uwais berkata pada ibunya, "Ibu, mari kita berangkat ke Mekah." "Dengan apa kita ke sana, Nak? Ibumu ini lumpuh dan kita tidak punya kendaraan," ucap ibunya dengan sedih. "Aku akan menggendongmu, Ibu," jawab Uwais. Maka pada hari itu Uwais pergi ke Mekah dengan menggendong ibunya. Uwais menggantungkan perbekalan makanan juga berupa roti dan air minum. Orang-orang yang sebelumnya mengejek Uwais, kali ini mereka tertegun. Akhirnya mereka tahu maksud Uwais menggendong sapi naik turun bukit setiap hari tidak lain adalah untuk menggendong ibunya yang sudah lumpuh. Uwais menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah yang jaraknya ratusan kilometer. Bahkan sekarang jaraknya kurang lebih 1000 kilometer. Subhanallah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf keliling Ka'bah.
Ibunya terharu dan bercucur air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu, nak?" tanya ibunya heran. Kenapa Uwais memohon ampun atas dosa ibunya saja? Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakannya di tengkuk? Itulah tanda untuk Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di Mekah karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah tolong dia berdoa untuk kamu berdua." Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan kisah yang benar-benar bisa dijadikan teladan buat kita. Ya, Masya Allah sekali kan kisah Uwais Al-Qarni ini anak-anak. Nah, ibu harap dengan ibu memberikan kisah ya seperti ini bisa menjadikan kita, terutama ibu dan anak-anak ibu, untuk menjadikan kisah ini menjadi keteladanan buat kita yang bisa kita contoh dan kita terapkan sehari-hari seperti itu ya anak-anak. Terus di sini sebelum ibu mengakhiri pertemuan kali ini, ibu mau bertanya, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Alhamdulillah jika sudah paham. Namun sebelum ibu mengakhiri, ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya gampang kok anak-anak, yaitu tulislah hikmah yang bisa kita petik dari kisah Uwais Al-Qarni. Minimal 3 ya. Jadi dari kisah ini tuh apa aja hikmah yang bisa kita petik? Mungkin dari sikapnya Uwais atau dari keteladanan Uwais, kayak gitu ya anak-anak. Paham? Alhamdulillah juga sudah paham. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan pada pertemuan pagi hari ini. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Ya sudah ya, bentar lagi bel ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.